Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel MS Pengejar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting LD Player ketika bermain Mobile Legends agar tidak lag atau lemot ya. Oke, sebelum mulai kita ke dalam pembahasannya atau ke dalam tutorialnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengejar ini, untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat video atau konten yang bermanfaat lainnya. Oke, di sini sudah saya buatkan ya 7 cara untuk atau 7 cara untuk setting LD Player agar tidak lag ketika bermain Mobile Legends ya. Nah, untuk cara yang pertama adalah dengan kelola setting driver VGA. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa Mobile Legends di LD Player ini yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA ya. Nah, untuk caranya sebelumnya saya menggunakan Windows 11 dan menggunakan VGA AMD ya. Kita klik kanan ini, kemudian ke Show More Option. Nah, apabila kalian menggunakan Windows 10 atau Windows di bawahnya, maka ketika klik kanan maka langsung muncul seperti ini ya. Klik AMD Software, kemudian ke gaming, kemudian ke global graphic. Nah, kalian aktifkan Radeon anti lag, Radeon image sharpening, dan Radeon yang di bawah ini, karena untuk defaultnya ini disable atau tidak aktif ya. Nah, apabila kalian menggunakan driver VGA nya Nvidia, kalian coba buka software dari Nvidia nya ya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengatur pengelolaan grafis di dalam game Mobile Legends-nya. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula pada kinerjanya. Hal ini juga berlaku pada LD Player. Apabila pengaturan grafis pada game yang dimainkan di LD Player kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan LD Player menjadi lag ya. Nah, untuk caranya ketika bermain Mobile Legends ya, kita klik setting. Nah, untuk grafisnya apabila kalian nge-lag ya, ketika grafis tinggi kalian coba ubah ke rendah ya. Nah, ini contoh PC saya, ketika ke tinggi maka akan muncul pembaruan sistem yang dapat menyebabkan masalah freeze atau crash pada aplikasi. Kita batalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan sesuaikan resolusi LD Player pada perangkat atau PC atau laptop ya. Resolusi yang digunakan pada emulator LD Player juga cukup berpengaruh terhadap performa dari LD Player tersebut. Menggunakan resolusi LD Player terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi berat dan lag. Kita harus mengatur resolusi pada emulator LD Player ini sesuai dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan ya. Nah, untuk caranya kita perlu ketahui dulu dari resolusi monitor atau layar laptop kalian ya. Kita klik kanan, kemudian ke display setting. Nah, ini untuk resolusi dari layar PC saya atau komputer saya yaitu 1366 kali 768. Nah, untuk display resolusi ini di LD Player tidak boleh melebihi display resolusi layar monitor PC kita ya. Untuk merubahnya klik ini, kemudian ke pengaturan. Nah, ini untuk resolusinya tidak boleh melebihi dari resolusi layar monitor kita ya. Untuk saya yaitu 1280 kali 720 atau HD ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah dengan mengubah alokasi CPU dan RAM di LD Player. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator LD Player. Secara default LD Player akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level yang menengah. Untuk cara merubahnya, kalian klik ini, kemudian ke pengaturan. Nah, ini untuk CPU. Nah, untuk saya untuk pengaturannya 2 core ya, karena sambil record ya. Nah, untuk disarankannya yaitu 4 core. Untuk RAM-nya yaitu 4 GB. Nah, untuk melihat berapa core dari CPU kita bisa melihatnya di Task Manager ya. Klik kanan di icon start ini, kemudian ke Task Manager, kemudian ke Performance, kemudian ke CPU. Nah, ini untuk jumlah core yang ada di CPU laptop PC saya ya.
Oke. Tadi yang kelima ya. Tadi yang 4, sekarang yang kelima yaitu tambah ukuran virtual memory atau VRAM. Virtual memory merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop saat menggunakan emulator LD-Player. Ukuran virtual memory ini sangat berpengaruh. Nah, untuk cara merubahnya, kalian klik icon pencarian ini, kemudian tuliskan di sini View Advanced System Setting yang ini, kemudian di Advanced ini, di Performance klik Setting, kemudian di Advanced. Nah ini untuk VRAM ya. Untuk VRAM dari PC saya yaitu 2,5 GB atau 2560 MB ya. Untuk mengaturnya klik Change, kemudian ke Custom Size. Nah ini untuk initial size-nya nanti yang akan muncul di sini ya. Dan untuk maksimumnya kalian bisa bebas ya. Contohnya di sini apabila 4 GB, maka untuk maksimum size-nya bisa di 8 GB atau 6 GB. Oke, klik OK, kalian rubah, nanti PC kalian akan disuruh restart ya. Custom size kalian rubah, contoh ini ya, ini 5 GB dan maksimalnya 8 GB. Klik side, maka akan PC kalian akan disuruh restart ya. Kemudian yang keenam adalah dengan update LD-Player emulator ke versi yang terbaru. Ada banyak sekali manfaat yang Anda dapatkan ketika melakukan update LD-Player, seperti kompatibilitas performa dari LD-Player, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, perbaikan bug, penambahan fitur-fitur terbaru, perubahan antarmuka, dan masih banyak lagi manfaat dari mengupdate LD-Player ya. Untuk cara update-nya ya, kalian klik ini dan periksa pembaruan. Nah, untuk versi LD-Player punya saya tidak ada pembaruan karena sudah versi yang terbaru. Nah, untuk kalian cek ya apakah ada versi terbaru atau tidak. Nah, apabila ada, kalian tinggal klik saja untuk update. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu dengan aktifkan VT Processor. VT Processor atau Virtualization Processor ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual. Contohnya pada emulator LD-Player ini. Untuk cara melihat apakah VT dari LD-Player atau PC kita sudah aktif atau belum, kita klik ini, kemudian ke informasi diagnosis. Nah ini untuk VT dari PC saya yaitu sudah aktif ya. Nah apabila kalian di sini belum aktif, kalian bisa cek link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Nah, di situ sudah ada link untuk cara mengaktifkan VT prosesornya ya. Karena apabila dijelaskan di video ini akan lama, perlu masuk ke dalam settingan BIOS ya. Oke, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.